juga sama. Terima kasih nih Pak telah meluangkan waktunya. Ada tim juga dari utilities, ada Pak Arman sama Pak Wahyu. Nah ini bapak-bapak inilah yang punya pekerjaan memang yang untuk kami mungkin masih akan meninjau lagi lebih spesifik atau seperti apa nantinya, karena kami juga butuh semacam penguatan atau justifikasi terkait memang ini luapan air ini memang penyebabnya atau faktor utamanya selain curah hujan yang sama-sama kita tahu ini memang tinggi. Ini yang perlu kita cek juga, mungkin beberapa faktor-faktor lain seperti yang disampaikan Pak Bapak Kasih pemerintahan tadi itu, mungkin ada sedimentasi. Nah ini kayaknya perlu kita lakukan penelitian teknis lah, dan sampai kami terlalu dini menyimpulkan sehingga nanti bola panasnya ke kami lagi ke perusahaan. Tapi ya harapannya kita sama-sama ya, bagaimana supaya aktivitas spilling kita ini bisa berjalan dengan lancar seperti sebelum-sebelumnya, tanpa ada pihak-pihak apalagi petani yang dirugikan. Mungkin sebagai pengantar saja dulu, mungkin dari utilities mungkin ada yang lebih perlu disampaikan juga. Ya, saya mau minta juga Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Wahyu. Saya di sini sama Pak Darwan di utilities ya. Nanti tadi juga kami sampaikan yang secara teknis itu kita memang ada 3 danau ya yang kita monitor, Matano, Mahalona, dan Politik. Nah, antara Matano dan Mahalona memang kita punya gap untuk air. Itu yang fungsi pintu air ini memang untuk menahan air apabila di Politik atau Mahalona tinggi atau sebaliknya. Kalau kurang berarti kita buka juga. Nah, fungsi itu emang sudah ada semacam standar operasi prosedurnya SOP. Jadi kalau direncanakan maka buka pintu air itu tidak hanya clean, tapi ya semacam SOP-nya. Dan memang kondisi mulai tanggal 14 itu curah hujan di merata. Kalau Mahalona itu semua bertambah. Nah, sempat di tanggal 15 itu kami karena di maksimal level, jadi kita tutup full Matano, kemudian di hari berikutnya itu sudah turun 1 cm atau 4 cm, kemudian baru kita lakukan lagi di hari kedua setelah tanggal 15. Berlanjut lagi turun, kita buka lagi jadinya menjadi 2, dan sampai 3 hari yang lalu level polusi ini turun terus ya. Akhirnya kita buka 3. Terus kemudian ada informasi dari Mahalona bahwa di Mahalona tergenang air, sehingga kita baru dapat informasi itu langsung kita tutup lagi di Matano. Kalau mungkin kita lihat ya, memang saat ini emang kita tidak monitor level dari Mahalona, karena Mahalona kalau kita bandingkan sama Matano sama Tewuti itu kecil, sehingga kami tidak terlalu monitor. Tapi kalau rainfall, curah hujan itu kita tetap masih monitor. Itu secara teknis ya, open close pintu kayak gini kalau seperti itu. Mungkin ada
sih kalau saya tahu. Ya itu yang bisa saya sampaikan Pak. Mungkin kalau ada pertanyaan monggo silakan. Jadi itu tadi dari memberikan gambaran ya, tentu mungkin ada yang akan disampaikan dari teman-teman kami akan kita sampaikan, kita terbuka Pak ya, kita terbuka, kita sampaikan apa yang bisa sampaikan, yang penting jangan dipakai dengan emosi. Insyaallah. Insyaallah sampaikan apa yang bisa kita sampaikan baik segala sesuatunya, walaupun perasaan kita sebenarnya hari ini agak-agak ya kita maklumi seperti itu, tapi dalam hal diskusi seperti ini kita menyampaikan dengan baik, bisa kita cerna dengan baik, bisa kita cari solusi dengan baik. Barangkali silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Nasruddin Pak. Ya, saya dikasih amanah ya seperti yang sampaikan Pak D. Kami BPD di desa. Jadi saya sedikit ini mengulas daripada sejarah bahwa masyarakat ini ya sebagai petani, tentu apa yang kita lihat tadi di lapangan, kami berterima kasih banyak kepada dari pihak Vale atas responnya, sehingga bisa tadi sama-sama kita di lapangan melihat langsung. Jadi kami tadi itu bersyukur sekali beliau-beliau datang melihat langsung keadaannya kami sebagai petani. Dan saya ini petani penggarap juga. Ya. Di sana juga kami ada sedikit setengah hektar tapi tidak terkelola. Jadi dengan fakta yang ada di lapangan bahwa betul-betul tenggelam dari bibir danau sampai ke atas tempat itu mungkin kurang lebih masih ada 500 meter dari pinggir danau, dan itulah yang fakta yang sekarang. Selanjutnya saya sih agak berharap kepada kita semua, terutama kami ini di pemerintahan, mengharapkan kepada PT Vale bahwa 3 danau ini jangan kita pandang sebelah mata. Semua posisinya sama, Matano, Mahalona dengan Tooti, ya. Dan kasus ini Pak, kalau kita jujur, ya ini kan bukan kasus baru. Tanah tenggelam ini kan kasus yang bukan saja terjadi di Mahalona, ada beberapa sudah kejadian, iya. Jadi harapannya kami kepada kita semua, khususnya kepada Vale, karena ada hal penting di dalam itu, khususnya pekuburan tua itu sebagai asetnya Desa Tole. Karena alhamdulillah awalnya ini Desa Tole dulu masih status dusun, ya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah menjadi desa. Jadi itu aset terbesarnya Desa Tole. Dengan pendiri kami dulu di situ, sehingga Desa Tole sekarang ada. Jadi, nah itu kalau kami berharap dengan adanya pekuburan itu, tidak mungkinlah orang tua kami mau mengubur orang tua di situ kalau memang itu dulu tergenang air. Dan itu bisa kita lihat Pak Desa sendiri, mungkin bisa nanti menambahkan ada beberapa alat penempa besi, dan apalagi di situ Pak D biasa ditemukan alat-alat orang-orang terdahulu ada di situ di pinggir danau itu. Nah, sekarang ya kami berbuka diri, bukannya bahwa kami sih menuntut bahwa menyalahkan Vale, tidak. Cuma ya itu tadi, melihat kondisi dan sejarah, tentu ya awalnya ini sekarang menjadi Desa Mahalona dengan sumber pertanian yang alhamdulillah sekarang sudah normal. Dulunya kan itu tidak ada jalan di situ Pak, sekarang sudah ada jalan. Jadi walaupun sekarang kita tutup mata bahwa di sana itu normal-normal saja, bisa dipantau dan bisa dilihat langsung. Jadi kami berharap ada perhatian kita semua, ya.
Dan kami berharap ya kita ini sama-sama, mari kita lihat Matano, Mahalona dengan Danau Toti ini sama. Ya, mungkin itu sedikit tambahan dari saya, Pak. Terima kasih. Bismillah. Ya, hari ini ada survei lapangan dari pihak eksternal PT Vale. Nah, ini sawah yang siap panen tapi terdampak banjir di Danau Mahalona. Ini teman-teman petani dari sana. Ini. Sekarang sudah kasihan sekali nih, padi sudah siap panen. Perahu sudah standby. Itu arah bulanas salon raki. Iya. Ini kemarin ini semua tenggelam. Itu tempat ambilnya Pak Desa. Ya, alhamdulillah ada respon dari PT Vale. Ya, ditutup satu pintu. Nah, alhamdulillah sekarang sudah mobilnya Vale sudah sampai di tengah-tengah sawah. Tapi ini masih airnya masih tinggi.